baiklah, kita lanjut pada bagian materi yang ketiga. Materinya itu cara penyelesaian nilai limit fungsi trigonometri. Bagian ketiga itu dengan cara memfaktorkan. Nah, jadi konsep dengan cara memfaktorkan nilai limit fungsi trigonometri, konsepnya sama seperti metode pemfaktoran pada limit fungsi aljabar yang pernah kalian pelajari sewaktu kelas 11. Nah, jadi metode pemfaktoran ini dilakukan ketika Ananda menemukan jawaban dalam bentuk tak tentu 0 per 0. Nah, jadi nilai limit fungsi ketika kita substitusikan, kemudian hasil daripada limit fungsi trigonometri tersebut dalam bentuk 0 per 0 atau dalam bentuk tak tentu, maka dilakukan dengan metode memfaktorkan. Nah, triknya bagaimana? Triknya itu harus membuang atau mengeluarkan pembuat 0 dalam fungsi tersebut. Jadi pembuat 0 itu pada fungsi polinomial, kemudian kamu cari pembuat 0-nya. Jadi kamu keluarkan atau kamu buang pembuat 0 dalam fungsi tersebut. Nah, kemudian atau secara matematik dituliskan, jika nilai limit fungsi fx per gx untuk x mendekati a, nah setelah kita substitusikan x sama dengan a, kemudian hasilnya itu 0 per 0. Nah, kalau dia hasilnya 0 per 0 atau bentuk tak tentu, maka nilai tersebut bukan hasil limitnya. Jadi untuk mendapatkan hasil dari limit fungsi fx per gx untuk x mendekati a, dilakukan dengan cara pemfaktoran pada fx dan gx terlebih dahulu. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan contoh soal. Nah, contoh soal pertama, tentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan cara memfaktorkan. Nah, diketahui sebuah limit fungsi tan x per x kuadrat ditambah 2x untuk x mendekati 0. Nah, ini perhatikan fungsinya. Ini pembilangnya adalah tan x. Kemudian penyebutnya adalah x kuadrat ditambah 2x. Nah, x kuadrat ditambah 2x merupakan fungsi polinomial atau fungsi kuadrat. Nah, jadi fungsinya ini masih bisa kita keluarkan pembuat nolnya berapa gitu ya. Nah, sehingga diperoleh limit fungsi tan x per x dikali x ditambah 2. Nah, jadi x dikali x ditambah 2 merupakan pembuat 0. Kita faktorkan. Nah, karena dia x kuadrat ditambah 2x, maka x-nya itu kita keluarkan. Jadi ini merupakan pembuat 0 namanya ya. Nah, sehingga diperoleh, nah dengan menggunakan sifat limit fungsi pada trigonometri, ya, yang pernah kalian pelajari waktu kelas 11. Nah, sehingga penjabarannya seperti ini. Limit fungsi tan x per x. Nah, perhatikan pada pembilang. Pembilangnya tan x, kemudian penyebutnya itu terdiri atas dua unsur bilangan, ya, berarti x dan x ditambah 2. Nah, jadi untuk pertamanya itu limit fungsi tan x per x untuk x mendekati 0, kemudian kita kali dengan limit fungsi 1 per x ditambah 2. Nah, jadi sini bagian pembilangnya 1, penyebutnya itu adalah x ditambah 2. Nah, kemudian langkah selanjutnya, perhatikan. Nah, ini kan limit fungsi tan x per x ya. Nah, ini materi sebelumnya pada bagian kedua ya, menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan rumus dasar trigonometri. Nah, ini nilainya tan x per x. Nah, nilainya itu adalah 1 per 1. Nah, perhatikan rumus sebelumnya yang pernah kalian pelajari pada bagian kedua ya, menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus dasar trigonometri. Kemudian dikali. Nah, ini kan x mendekati 0. Berarti nilai x mendekati 0 atau x sama dengan 0, kamu substitusikan. Jadi x-nya ini 0 ditambah 2. Nah, sehingga hasilnya adalah 1 per 1 sama dengan 1 dikali 1 per 0 ditambah 2 sama dengan setengah. Jadi 1 dikali setengah sama dengan setengah. Jadi nilai limitnya adalah setengah. Ya, paham ya? Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 juga sama dengan cara memfaktorkan pada limit fungsi trigonometri. Nah, jadi soalnya, limit sin x dikurang 1 dikali 2x ditambah 3 per x kuadrat ditambah 4x dikurang 5.
Nah, perhatikan pada penyebut ya. Pada penyebutnya ini mengandung fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat, maka fungsi ini harus kamu faktorkan terlebih dahulu. Kamu cari pembuat 0 dari x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Nah, jadi ingat lagi, ini pelajaran kelas 10 ini. Jadi masih ada kaitannya antara materi satu dengan materi lain. Nah, makanya kalian harus sudah paham dengan materi kelas 10 tentang persamaan kuadrat ya. Bagaimanakah cara memfaktorkan materi pada persamaan kuadrat? Nah, ini hasilnya dapat faktornya berapa ini? Faktornya itu adalah x dikurang 1 dikali x ditambah 5. Nah, ini pembuat 0 namanya ya. Atau faktor dari persamaan kuadrat yang ini. Nah, caranya sama. Nah, setelah kita dapat, diperolehlah hasilnya itu kita jabarkan sesuai dengan sifat limit fungsi trigonometri. Nah, perhatikan pada pembilang. Pada pembilangnya itu ada dua unsur ya. Sin x kurang 1 dengan 2x tambah 3. Kemudian pada penyebut x kurang 1 dengan x ditambah 5. Nah, dengan menggunakan sifat pada limit fungsi trigonometri, kita jabarkan diperoleh limit sin x dikurang 1 per x dikurang 1 untuk x mendekati 1. Kemudian kita kali limit fungsi yang ini 2x ditambah 3 per x ditambah 5. Ya, sampai sini paham ya? Nah, kemudian, perhatikan. Ini kan sin x dikurang 1 per x dikurang 1. Nah, dengan menggunakan cara pada metode sebelumnya, dengan menggunakan rumus dasar pada trigonometri, sehingga diperolehlah hasilnya 1 per 1 ya. Karena x kurang 1, ini x kurang 1, jadi 1 per 1. Nah, kemudian limit fungsi x sama dengan 1, berarti nilai x sama dengan 1 ini, kamu substitusi biasa, substitusi langsung. Ya, jadi 2 dikali 1 ditambah 3 per 1 tambah 5. Ya, sehingga diperoleh hasilnya 1 per 1 sama dengan 1. Kemudian 2 kali 1 sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. 1 tambah 5 sama dengan 6. Jadi 1 kali 5 per 6 sama dengan 5 per 6. Nah, jadi nilai limit fungsi trigonometri dari soal tersebut adalah 5 per 6. Ya, sampai sini paham ya? Ya, insya Allah mudah sekali ya. Jadi cara ini dengan cara memfaktorkan. Dengan cara memfaktorkan, apabila kamu ketemu fungsi dalam bentuk polinomial atau suku banyak, maka terlebih dahulu kamu faktorkan dulu. Kemudian nanti kamu masukkan sifat-sifat pada limit fungsi trigonometri yang telah kita pelajari pada bagian substitusi langsung. Kemudian pada bagian kedua dengan menggunakan rumus dasar pada limit fungsi trigonometri. Ya, sampai sini paham? Nah, kemudian untuk menguji kemampuan kalian, untuk bagian kedua, dengan cara memfaktorkan limit fungsi trigonometri ada latihan ya. Latihan 2 soal. Nah, nanti saya bagikan ke dalam grup nanti. Ya, sampai di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.